Sebelumnya, video ini akan kita bagi beberapa part agar tidak terlalu panjang. Pada akhir abad ke-19, sebuah gagasan besar mulai tumbuh di tengah komunitas Yahudi Eropa. Sebuah gagasan tentang kembali ke tanah yang mereka anggap sebagai tanah leluhur. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari berbagai pengalaman sejarah panjang, termasuk diskriminasi dan pengusiran yang dialami komunitas Yahudi di berbagai wilayah Eropa. Dari kondisi inilah muncul sebuah gerakan politik modern yang dikenal sebagai Zionisme, sebuah gerakan yang bertujuan mendirikan tanah air bagi bangsa Yahudi. Tokoh yang menjadi motor utama gerakan ini adalah Theodor Herzl. Pada tanggal 29 hingga 31 Agustus 1897, ia memimpin sebuah pertemuan bersejarah yang dikenal sebagai First Zionist Congress. Kongres ini diselenggarakan di kota Basel, Swiss, dan dihadiri oleh para pemimpin serta tokoh-tokoh Yahudi dari berbagai negara Eropa. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyepakati langkah-langkah strategis untuk mewujudkan sebuah negara Yahudi di wilayah Palestina, sebuah kawasan yang pada saat itu masih berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Utsmani. Gerakan ini tidak hanya didorong oleh ideologi dan semangat nasionalisme, tetapi juga dari dukungan finansial yang sangat kuat. Sejumlah bankir Yahudi berpengaruh di Eropa memberikan pendanaan besar bagi proyek tersebut. Dengan dukungan dana inilah, gelombang imigrasi Yahudi mulai bergerak menuju Palestina. Para imigran tersebut tidak datang hanya sebagai penduduk baru, tetapi juga sebagai pembeli tanah. Mereka mulai membeli tanah-tanah yang sebelumnya dimiliki oleh tuan tanah setempat, termasuk tanah yang telah dihuni oleh masyarakat Arab selama berabad-abad. Proses pembelian tanah ini secara perlahan mengubah lanskap sosial dan ekonomi di Palestina. Dalam beberapa kasus, tanah yang telah dibeli oleh para pemilik baru kemudian digunakan untuk membangun permukiman Yahudi. Namun, perubahan kepemilikan tanah itu juga membawa konsekuensi besar bagi masyarakat Arab yang telah lama tinggal di wilayah tersebut. Sebagian dari mereka harus meninggalkan tanah yang sebelumnya mereka tempati. Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Arab Palestina. Pada tahun yang sama dengan berlangsungnya Kongres Zionis pertama, yaitu 1897, tokoh-tokoh Arab di Yerusalem membentuk sebuah komisi khusus untuk memantau dan menghentikan proses pencaplokan lahan oleh para imigran Yahudi. Komisi ini menjadi salah satu upaya awal masyarakat Arab untuk mempertahankan hak atas tanah mereka. Seiring berjalannya waktu, ketegangan sosial mulai meningkat. Para tuan tanah baru mulai melakukan pengusiran terhadap penduduk Arab dari lahan yang telah berpindah kepemilikan. Peristiwa-peristiwa seperti ini membuat masyarakat Arab semakin curiga bahwa gelombang imigrasi tersebut bukan sekedar migrasi biasa, melainkan bagian dari rencana yang lebih besar untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di Palestina. Memasuki abad ke-20, dinamika di Palestina semakin kompleks. Jumlah imigran Yahudi terus meningkat dari tahun ke tahun. Bersamaan dengan itu, muncul pula kesadaran nasionalisme di kalangan masyarakat Arab setempat. Jika sebelumnya, identitas mereka lebih terikat pada komunitas lokal atau kekuasaan Kekaisaran Utsmani, kini mulai tumbuh gagasan tentang bangsa Arab yang memiliki hak atas tanah Palestina. Masyarakat Arab mulai memimpikan berdirinya negara mereka sendiri di wilayah tersebut. Mereka juga semakin resah melihat bagaimana kekuatan ekonomi para tuan tanah Yahudi terus berkembang, sementara posisi mereka sebagai penduduk pribumi semakin terdesak. Situasi semakin rumit ketika dunia memasuki masa Perang Dunia I. Konflik besar ini tidak hanya mengubah peta politik Eropa, tetapi juga mempengaruhi masa depan Timur Tengah. Di tengah perang tersebut, Inggris melihat peluang untuk melemahkan kekuasaan Kekaisaran Utsmani yang saat itu menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah, termasuk Palestina. Pada tahun 1915, Inggris melakukan pendekatan kepada seorang tokoh penting di dunia Arab, yaitu Hussein bin Ali yang dikenal sebagai Syarif Mekah. Melalui serangkaian komunikasi diplomatik, Inggris menjanjikan dukungan terhadap pembentukan negara Arab merdeka jika Hussein bersedia memimpin pemberontakan melawan Kekaisaran Utsmani. Janji tersebut mencakup wilayah yang sangat luas di Timur Tengah, termasuk Palestina. Tergiur oleh janji tersebut, pemberontakan Arab pun dilancarkan. Banyak pejuang Arab yang bergabung dalam upaya melawan kekuasaan Utsmani dengan harapan bahwa setelah perang berakhir mereka akan memperoleh kemerdekaan dan mendirikan negara sendiri. Namun, di balik janji kepada bangsa Arab, Inggris juga menjalin hubungan politik dengan komunitas Zionis. Hubungan ini mencapai puncaknya pada tanggal 2 November 1917 ketika Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour mengeluarkan sebuah pernyataan resmi yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Deklarasi ini menyatakan dukungan pemerintah Inggris terhadap pembentukan tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah surat kepada tokoh Yahudi Inggris Walter Rothschild yang berperan sebagai perwakilan komunitas Zionis. Bagi banyak pemimpin Arab, keputusan ini dianggap sebagai sebuah pengkhianatan besar. Mereka merasa Inggris telah melanggar janji yang sebelumnya diberikan kepada bangsa Arab mengenai pembentukan negara merdeka di wilayah Timur Tengah termasuk Palestina. Sementara itu, deklarasi Balfour justru memberikan dorongan besar bagi gerakan Zionis. Dukungan dari kekuatan besar seperti Inggris membuat proyek pendirian tanah air Yahudi semakin memperoleh legitimasi internasional. Akibatnya, gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat secara drastis. Dalam beberapa dekade berikutnya, perubahan demografi di wilayah tersebut berlangsung sangat cepat. Jika pada awal abad ke-20 populasi Yahudi di Palestina hanya sekitar 5% dari total penduduk, maka pada tahun 1935 jumlah itu telah meningkat menjadi sekitar 30%. Perubahan besar ini semakin memperdalam ketegangan antara komunitas Yahudi dan masyarakat Arab Palestina, ketegangan yang pada akhirnya akan menjadi salah satu konflik paling kompleks dan berkepanjangan dalam sejarah modern Timur Tengah. Kita lanjut ke part 2.